Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini saya ada pasien satu kulkas yaitu merek LG, dan kasusnya kita lihat sama-sama. Dan di bagian atas beku, ya, ikan juga keras di sini ya. Sepertinya tidak ada kendala, tapi bagian bawah tidak ada sedikit pun tanda-tanda dingin ya. Ya Allah, tumpah. Dan di sini tidak ada hembusan angin sama sekali. Mari kita cari sama-sama apa kerusakan di kulkas dua pintu ini. Langkah kedua, kita tarik ke depan ya. Oke, di sini sudah saya putar ya, bagian belakang. Saya sudah melihat timernya, yaitu ada di sini ya. Saya akan memutar timer ini, saya bongkar dulu ya. Kita bongkar dulu bagian timernya supaya buat sampan semua biar jelas ya. Dan apa yang saya akan kerjakan pada hari ini. Dan perlu kita curigai ya, kalau kulkas ini tidak dingin bagian bawah ya teman-teman, yaitu kasusnya ada di timer atau di defrost. Nanti saya akan memutar timer ini ya, berlawanan jarum jam, atau kita lihat dulu ini timer 13 atau 14. Jadi buat teman-teman semuanya, nanti kita belajar sama-sama untuk mengetahui timer ini timer 13 atau 14. Dan ini sepertinya timernya sudah hancur teman-teman ya. Ini pecah ini saat saya bongkar. Dan di sini saya melihat itu urut-urutannya angka, yaitu 1 4 3 2 teman-teman ya. Seperti ini. Tapi ini jenisnya masih timer 13 ya teman-teman ya. Perhatikan angkanya. Urut-urutannya adalah 1 4 2. Itu heaternya ada di sebelah pinggir ya teman-teman ya. Jadi bagian tengah itu kompresornya. Dan biasanya buat LG yaitu bagian warna hitam itu jalur kompresor ya teman-teman ya. Jadi warna oranye yaitu jalur heater. Jadi buat teman-teman semuanya, apabila yang masih permula ya, diingat-ingat warna hitam jalur kompresor, warna oranye yaitu jalur defrost yang untuk mengaktifkan bagian timernya. Jadi langkah pertama untuk pengecekan ini, kita pasang dulu ampere meternya. Sudah saya pasang ampere meternya, menunjukkan 0,8. Ini tegangan seluruhnya ya, mulai kipas, heater dan lain sebagainya. Saya akan memutar timer ini ya. Apabila saat masuk defrost timer ini hidup, tetap hidup, berarti defrost rusak ya. Apabila kita tidak membawa apometer atau ampere meter, apabila posisi masuk defrost timer tidak bergetar atau tidak mutar, itu artinya aman di bagian defrostnya ya. Dan ini perhatikan, ampere meter masih menunjukkan 0,4, dan heater dan timer masih sudah tidak bergetar ya, tidak bergetar, mati alias mati timernya. Itu diartikan defrostnya aman. Jadi kasusnya masih ada di timernya teman-teman ya. Langkah selanjutnya kita cek di bagian evaporatornya ya. Evaporatornya apakah terjadi ngeblok atau tidak ya. Tapi biasanya kalau
bawah tidak dingin itu biasanya ngeblok ya teman-teman ya. Kita coba bongkar dulu. Untuk mengetahui kerusakan kita bisa melihat di bagian evaporator. Dan ini untuk membukanya masih sangat rapat ya teman-teman, masih perawan, belum pernah diservis. Jadi saya adalah tangan pertama servis kulkas ini ya. Ternyata saya tarik ini mudah banget ya teman-teman, jadi tidak terjadi pengeblokan ya. Sepertinya timer masih bekerja atau ada masalah lain, kita telusuri. Dan di dalam pun tidak ada batu es sama sekali, artinya ini normal ya, keseluruhannya normal. Tapi kenapa bawah tidak dingin? Dan ini sangat membingungkan saya. Kenapa bawah tidak dingin dan bawah pun tidak ada air yang tidak ada angin yang menghembuskan di bagian bawah ya, tidak ada meniup. Dan apa permasalahannya? Oke teman-teman, mari kita pecahkan bersama-sama apa kasus kulkas ini. Dan di sini saya cek tuh tidak ada penggumpalan dan tidak ada salju es sama sekali, dan ada salju es tipis, itu diartikan normal ya teman-teman. Apakah saya mau bertanya sama pemilik rumah ya, apakah ini terjadi bocor atau terjadi apa, kok ini tidak ada gumpalan es? Tapi sepertinya pembekuannya merata teman-teman, jadi ini tidak ada istilah bocor di bagian freon ya, bagian freon jadi aman. Kita cari saja ya, kita cek dulu di bagian jalur-jalur heater ya. Dan di kulkas model ini teman-teman, LG yang model ini ya, ini menggunakan elemen ya. Jadi kita cek heater dan elemen. Dan model heaternya itu ada di dalam pipa teman-teman ya, bukan menggunakan heater kaca. Dan di sini saya cek bagian atas itu untuk mengecek elemen yang ada di bawah evaporator ya. Di sini ya, ini elemen ini harus berfungsi ya teman-teman ya, harus nyambung. Apabila elemen itu nyambung berarti masih hangat ya. Dan di situ di bagian bawah elemen itu terjadi pengeblokan teman-teman ya. Jadi bagian atas normal, tapi di bagian bawah itu terjadi pengeblokan. Jadi langkah yang kedua, langkah selanjutnya ya teman-teman ya, langkah selanjutnya saya cuci ya, atau saya semprot menggunakan air ya. Tujuannya ini untuk mencairkan es batu yang ada di bawah evaporator. Jadi untuk penggumpalan yang di bawah evaporator ini sangat susah untuk mencairkan ya, jadi kita sabar, jadi sangat lama sekali. Dan di sini pemilik kulkasnya ikut sibuk membersihkan kulkasnya teman-teman, kulkas kesayangannya ya. Ini kulkas satu-satunya rusak. Jadi dan kelihatannya memang sangat kotor banget ya teman-teman, bagian luar bodi dan bagian dalam bodi ya teman-teman ya. Jadi ini kalau orang-orang biasa ya teman-teman dikirain saya ini nyuci ya teman-teman, tapi sebetulnya saya ini mencairkan es batu yang ada di evaporator. Jadi pemilik rumahnya ikut membantu mencuci, tapi saya tujuannya tidak mencuci teman-teman. Jadi saya tujuannya hanya menghabiskan batu es yang ada di evaporator, tapi dibantuin sama pemilik rumahnya. Jadi saya juga ikut membersihkan bagian luar dalam kulkas ya. Dan ini sudah mulai bolong ya, bagian pembuangan air ya sudah mulai menetes, berarti sudah mulai lubang. Dan di sini di bagian penampungan air belakang ini seharusnya sedikit pun ada air ya teman-teman. Jadi ini sangat kering sekali karena di jalur pembuangan itu buntu. Kenapa bisa buntu? Yaitu diakibatkan karena ada gumpalan es yang ada di bawah evaporator ya. Jadi ada pengeblokan. Jadi kasusnya ada pengeblokan. Jadi
kita bersihkan dulu bagian bawah evaporator sampai habis ya. Tapi ini saya menyemprot esnya belum selesai, tapi pemiliknya juga membantu ikut menyabun, dia ikut disabun dan dikosok-kosok bagian kanan kiri. Jadi saya juga ikut membersihkan ya, nyemprot-nyemprot sabunnya ya. Jadi ya kita kerja dua kali nih, membersihkan bodi dan membersihkan evaporator. Dan di sini timernya teman-teman. Dan untuk pemasangan timer ini ya, saya contohkan ya teman-teman ya, bagian mana dulu yang dipindah ya. Jadi yang saya pindah itu untuk gumparan timer ya teman-teman ya, di kaki satu saya pindah dulu, di kaki satu ketemu kaki satu ya. Jadi ini sudah ada nomornya semuanya, karena ini jenisnya sama harus nomornya. Kalau nomor 4 ya dipindah ke nomor 4, nomor 3 pindah nomor 3 ya teman-teman ya. Dan selanjutnya saya akan memindah nomor 3 dulu ya. Nomor 3 juga dipindah ke nomor 3. Jadi untuk, dan di sini timer saya itu angkanya urut ya, 1 2 3 4. Jadi aslinya ini 1 4 3 2. Jadi sama saja ya. Jadi untuk menaruh kabelnya jangan salah. Jadi angka 1 dipindah ke angka 1 ya. Angka 1 itu jalur ke heater, ke defrost, lalu menuju ke heater. Ini kaki 1 lalu menuju ke power, seperti itu ya jalurnya kaki 1. Dan di sini sudah parah teman-teman bagian timernya ya. Sudah remek semuanya. Jadi hancur sudah bodinya. Jadi timer ini sudah tidak bisa dipakai atau diperbaiki. Masalahnya ini sudah hancur bagian timernya. Jadi kita ingat-ingat saja jalur kabelnya jangan sampai salah ya. Dan ini saya videokan buat teman-teman semuanya yang masih permula ya. Dan pokoknya ikuti video saya ini apabila mau mengganti timer ya. Jadi urut-urutannya sama semua LG, yaitu urut-urut juga, warnanya juga sama ya, semua jenis LG itu. Jadi kabel orangnya yaitu jalur nomor 2 yaitu jalur defrost. Jadi untuk abu-abunya di tengah ya, buat gumparan utama ya, gumparan dari power, yaitu menuju ke kaki 3. Dan ini jalur kompresor warna hitam. Ingat-ingat, warna hitam adalah jalur kompresor. Jadi semua LG sama, warna hitam jalur kompresor. Oke, sudah terpasang semua kabelnya ya. Jadi lalu kita pasang ke bodinya, kita rapikan dulu. Setelah ini saya, walaupun defrost tidak rusak, tetap saya ganti teman-teman ya. Dan ini menurut pengalaman saya cuman mengganti timer, defrost tidak saya ganti. Akhirnya saya pulang, defrostnya rusak juga. Jadi untuk pengalaman ini, jadi apabila ganti sekalian satu set ya, timer ganti, defrost ganti. Dan apabila kerusakan ada di defrost ya, defrost sudah saya ganti, timer tidak saya ganti. Setelah saya pulang, timer juga rusak. Seperti itu yang sering saya alami. Jadi setiap saya servis kulkas 2 pintu, walaupun tidak rusak, tetap saya ganti ya. Takutnya nanti setelah saya baiki terjadi kerusakan seperti itu. Jadi kita harus diganti semuanya. Jadi buat sahabat YouTube semua, apabila deket nggak apa-apa ya teman-teman, diganti salah satu defrostnya dulu atau timernya dulu, nggak apa-apa. Tapi apabila kita perbaikan jauh, semuanya harus diganti, mulai defrost dan timernya. Fuse dicek juga, kalau fuse
tidak diganti tidak apa-apa. Vios apabila masih bagus tidak usah diganti, tidak apa-apa bagian viosnya, yang penting deprosnya diganti. Karena depros ini sudah lama teman-teman ya, jadi kan dia sudah kebanyakan bekerja. Apabila dia sudah terlalu lama mungkin dia akan haus juga, jadi mau tidak mau harus diganti yang baru supaya semuanya jadi baru, semuanya alatnya, jadi supaya kita tidak rugi, seperti itu dia. Apabila kita mengerjakan ini, kalau kita sebetulnya kepingin mengeluarkan modal dikit ya dengan mengganti depros saja, tapi kita tuh bukan mengeluarkan modal dikit, tapi kita malah mengeluarkan modal yang sangat tinggi ya. Dan kita sudah dihargai murah dengan mengganti depros, ternyata yang timernya juga ikut rusak. Siapa yang rugi? Ayo, pasti teman-teman kita semua yang rugi ya. Jadi kita ganti semuanya, walaupun servis harganya mahal tapi hasil memuaskan, tidak bolak-balik. Kadang pemilik kulkas itu apabila kita perbaikan sekali gagal, maka pemilik kulkas akan mencari servis yang lain ya, bukan kita lagi yang dipanggil, dan menganggap pemilik kulkas itu servis pertama itu tidak bisa atau tidak pinter, seperti itu ya. Apabila kita perbaikan sekaligus jadi, maka kita diacungkan jempol pada pemilik kulkas. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai ya. Yang sudah menyaksikan sampai selesai, saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita cek dulu bagian anginnya. Sekarang sudah bisa mematikan korek api saya ya. Jadi untuk jalur angin sudah mantap, seperti itu ya. Oke, terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk berlangganan dengan channel Warung Samarinda. Terima kasih. Waalaikumsalam.